Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam dan salam sukacita untuk kita. Kita bersyukur pagi ini kita berjumpa dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Hari ini, sebelum kami memulai kegiatan dan berbagai aktivitas kami mohon Tuhan Engkau berbicara bagi kami melalui firman Allah yang sebentar kami akan baca dan renungkan bersama. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami, dan mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 15 sampai 16. Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita kali ini adalah bangun dan berdirilah. Pengalaman Saulus, atau yang kita kenal kemudian namanya diubah menjadi Paulus, di jalan menuju Damsyik atau Damaskus adalah sebuah perjumpaan yang mengubah hidupnya secara ekstrim. Dalam kesombongan dan keyakinan yang keliru sebelumnya, ia sedang dalam misi untuk menindas dan menganiaya para pengikut Kristus. Namun dalam perjalanannya itu, cahaya dari langit dan suara yang memanggilnya meruntuhkan segala keyakinan lamanya. Pertanyaannya yang spontan untuk merespon pertanyaan Yesus. Ia berkata, "Siapakah engkau ya Tuhan?" Adalah suatu pengakuan akan otoritas yang lebih tinggi dari dirinya. Jawaban Yesus sangat jelas dan personal. Berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tentu kata-kata ini tidak hanya mengungkapkan identitas Sang Mesias, tetapi juga menunjukkan betapa dekatnya Kristus dengan umatnya, bahkan ketika mereka dianiaya. Tindakan penganiayaan terhadap pengikut Kristus dianggap sebagai penganiayaan terhadap Kristus sendiri. Namun saudara-saudara, perjumpaan ini tidak berhenti atau tidak berakhir dengan penghukuman. Sebaliknya justru Yesus memberikan perintah yang penuh harapan. "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah." Perintah ini mengandung makna yang dalam. Yang pertama, bangunlah menyiratkan sebuah kebangkitan dari keadaan sebelumnya, dari kegelapan dan kesesatan menuju terang dan kebenaran yang ajaib. Yang kedua, berdirilah mengandung arti untuk mengambil posisi yang baru, sebuah sikap yang teguh dan siap untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Yesus kemudian menjelaskan tujuan dari penampakannya, yaitu untuk menetapkan Paulus menjadi pelayan dan saksi. Ini adalah sebuah panggilan yang spesifik dan penuh tanggung jawab. Paulus dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga untuk melayani dan bersaksi tentang apa yang telah dilihat dan akan yang diperlihatkan kepadanya nantinya. Saudara, ini tentu menunjukkan bahwa setiap perjumpaan sejati dengan Kristus selalu membawa konsekuensi pelayanan dan kesaksian. Renungan hari ini mengajak saudara dan saya untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apakah kita telah dibangunkan dari kegelapan dan berdiri teguh dalam terangnya? Perintah bangunlah dan berdirilah juga berlaku bagi saudara dan saya dan bagi kita semua. Mungkin ada area dalam hidup kita di mana kita masih terikat pada cara hidup lama, pada kegelapan dosa atau ketidakpedulian rohani. Saat ini Tuhan memanggil kita untuk bangkit dari keterpurukan itu dan berdiri teguh dalam kebenarannya. Lebih dari itu semua yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada Paulus, seperti kita ketahui bersama, kita pun dipanggil untuk menjadi pelayan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini.
Setiap kita dengan cara dan talenta yang berbeda memiliki peran untuk memberitakan kasih dan kebenarannya kepada dunia ini. Panggilan ini didasarkan pada apa yang telah kita alami dan terus kita alami bersama Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari bangunlah dari segala keterpurukan. Berdirilah teguh dalam iman dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Biarlah hidup kita menjadi cerminan dari terang Kristus yang telah menerangi kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang telah meneguhkan kami pagi ini. Mengingatkan kami seperti hamba-Mu Paulus. Engkau bangunkan dia dari keterpurukan. Engkau buat dia berdiri dan berjalan menurut kehendak-Mu. Demikianlah pula kami umat-Mu di pagi hari ini. Engkau memanggil kami untuk bangun dan berdiri dari cara hidup kami yang lama dan memfokuskan hidup kami kepada Kristus sekarang dan selama-lamanya. Berikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami sehari-hari. Setiap kami jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan memiliki pergumulan, Tuhan turun tangan, menolong, dan memberi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hari ini, seterusnya, dan selama-lamanya. Amin.